jumpa Bapak Ibu Saudara-saudari, para pengikut setia Sampan, dimanapun saat ini Anda berada. Saya Pater Domi Kevi SVD kembali menyapa Anda dalam renungan harian. Semoga kita semua selalu dilindungi dan diberkati Tuhan. Jangan anggap dirimu pandai. Saudara-saudari terkasih, Anda memiliki diri, saya juga memiliki diri, mereka pun memiliki diri. Kita semua memiliki kepribadian atau memiliki apa yang kita sebut dengan martabat sebagai seorang pribadi dan manusia. Walaupun kita semua memiliki martabat atau memiliki diri ini, tetapi mungkin tidak semua kita bisa tahu menempatkan diri di antara sesama manusia. Hari ini sabda Tuhan mengajak kita untuk tahu menempatkan diri, yang saya beri judul, jangan anggap dirimu pandai. Salah satu hal yang menjadi godaan terbesar dari kita adalah menganggap diri kita lebih berpengetahuan, menganggap diri kita lebih saleh, menganggap diri kita lebih santun dan lebih berkualitas dari orang lain. Bukan sebuah kesalahan anggapan-anggapan seperti itu. Hanya menurut saya kurang etis. Karena soal harga diri itu tidak perlu diproklamirkan, tidak perlu dicanangkan. Karena orang tahu bahwa kita memiliki martabat atau harga diri, memiliki kualitas tertentu, bukan dari apa yang kita gaungkan, tetapi dari apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Dan bagaimana caranya kita tahu menempatkan diri di dalam hidup. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus mengatakan bahwa jangan menganggap dirimu pandai, karena apa yang menjadi milik diri kita ini, martabat harga diri, itu sebenarnya adalah kasih karunia Allah dan juga panggilan Allah, dan itu tidak terbatalkan, digaungkan atau tidak digaungkan. Kita tetap memiliki harga diri, martabat yang sudah Allah lekatkan di dalam kehidupan Anda dan saya. Israel mendapat gelar pilihan Allah itu tidak terbatalkan. Namun karena kesalahan mereka, mungkin terlampau terlena dengan martabat ini sebagai bangsa pilihan, mereka akhirnya lupa diri dan tidak tahu menempatkan diri di hadapan Allah, apa yang harus dilakukan sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa, dan akhirnya berkat Injil kasih karunia Allah itu, terutama keselamatan itu, bisa menjangkau bangsa-bangsa lain. Apa yang dimaksudkan oleh Paulus adalah bahwa kepada kita semua sudah diberikan martabat, harga diri yang sesuai. Maka hal ini pertama-tama mengundang kita untuk memelihara dan menjaganya. Bukan untuk menggunakannya demi tujuan-tujuan yang duniawi. Pujian, mencari popularitas, dan seterusnya. Karena kasih karunia atau panggilan Allah yang merupakan martabat diri kita ini, itu harus digunakan
untuk keselamatan, bukan untuk sebuah tujuan popularitas. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil Yesus berbicara hal yang sama ketika dia diundang oleh salah satu kepala orang Farisi. Dia melihat bahwa semua orang cenderung mencari tempat terdepan dalam acara itu. Dan Yesus mengatakan dalam bentuk perumpamaan bahwa jika kamu diundang ke dalam sebuah pesta, jangan cenderung untuk menempati tempat yang paling depan, karena mungkin tempat itu disediakan untuk orang lain. Apa yang dimaksudkan Yesus ini adalah jangan menganggap diri penting. Jangan menganggap diri lebih berharga dan lebih bermartabat dari orang lain. Karena Tuhan membiarkan kita ada di dunia ini dengan martabat masing-masing, dengan perjuangan untuk menjaga dan memelihara martabat itu secara berbeda. Karena dari awalnya kita memang dipanggil sebagai pribadi per pribadi, bukan dipanggil sebagai satu kelompok yang harus sama, visi misi sama, dan seterusnya. Saudara-saudari terkasih, jangan anggap dirimu pandai. Kira-kira itu mungkin hal yang bisa kita pakai, bahwa intinya adalah tahu menempatkan diri. Di atas langit masih ada langit. Masih ada orang lain yang mungkin lebih berharga, lebih bermartabat dari kita. Tapi bukan berarti bahwa hal itu harus membuat kita saling berjuang untuk menempatkan diri dalam posisi tertentu. Tahu menempatkan diri di hadapan Tuhan, tahu menempatkan diri di hadapan sesama, itulah menurut saya kunci kehidupan. Karena apalah artinya kita mengklaim diri bermartabat, memiliki diri, harga diri lebih, tapi kita tidak tahu menempatkan diri dalam kehidupan, dalam sosialitas kita, dan terutama tidak tahu menempatkan diri di hadapan Tuhan. Kita mohonkan kekuatan dan rahmat Allah agar kita menjadi pribadi yang sadar, yang menghargai kasih karunia dan panggilan Allah dalam diri kita, yang merupakan martabat kita sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Turunkan rahmat dan berkat-Mu, terutama terang Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi langkah kami. Berkatilah kami semua, terutama mereka yang sakit dan memikul beban hidup yang berat. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.